Pernah gak sih kalian belajar sesuatu, terus bukan cuma hafal, tapi benar-benar ngerti pola dan maksudnya? Lalu, kenapa otak bisa menangkap makna dari pengalaman, bukan hanya sekedar mengulas informasi? Ternyata jawabannya sudah dibahas oleh seorang tokoh besar psikolog pendidikan. Dia adalah Jerome Brenner, pelopor teori kognitivisme. Nah, Jerome Brenner ini seorang psikolog yang berasal dari Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam perkembangan psikolog kognitif. Dia menekankan bahwa belajar bukanlah proses pasif, tapi melainkan proses aktif yang melibatkan pikiran, seperti resepsi, memori, dan pemecahan masalah. Perjalanan pemikirannya berkembang dari penelitian tentang resepsi, kemudian memimpin revolusi kognitif pada tahun 1950-an, dan sampai akhirnya mengembangkan teori belajar penemuan kurikulum spiral dan teori pemerolehan bahasa yang menekankan peran interaksi sosial. Jadi, Brenner melihat bahwa anak adalah pembelajaran aktif yang membangun pemahaman sendiri tentang dunia. Padahal, bahasa tidak bisa dipelajari begitu saja, tetapi harus melalui interaksi, eksplorasi, dan dukungan lingkungan sosial. Nah, konsep yang paling penting itu adalah scaffolding. Nah, di mana scaffolding ini adalah bantuan dari orang dewasa, seperti guru, ataupun orang tua. Nah, bantuan ini bisa berupa menyederhanakan kalimat, memberikan contoh, atau memberi petunjuk. Jadi, ketika anak mulai mampu, bantuan ini secara bertahap akan dilepas. Nah, Brenner juga menekankan bahwa lingkungan sosial itu sangat berpengaruh. Anak belajar bahasa paling efektif melalui percakapan nyata, dukungan orang tua, perhatian pada suatu objek, dan konteks budaya yang memberikan makna dalam bahasa. Nah, Brenner juga memperkenalkan 3 model representasi pengetahuan. Yang pertama ada enaktif, yang kedua ada ikonik, dan yang ketiga ada simbolik. Nah, enaktif ini adalah belajar melalui tindakan secara langsung. Nah, yang kedua ada ikonik. Nah, ikonik ini belajar melalui gambar. Nah, yang ketiga ada simbolik. Nah, simbolik ini juga belajar melalui kata atau angka. Dalam pembelajaran bahasa, anak awalnya memahami lewat pengalaman langsung, kemudian lewat gambar, dan akhirnya memahami lewat kata-kata secara abstrak. Untuk penerapannya di kelas, teori Brenner dapat dilakukan melalui yang pertama pembelajaran penemuan, yang kedua kurikulum spiral, yang ketiga scaffolding guru, dan yang keempat interaksi dan kolaborasi. Sebagai contoh, dalam pembelajaran kosakata buah, guru dapat melalui menunjukkan buah asli atau bisa disebut enaktif. Nah, lalu guru juga bisa menunjukkan gambar buah tersebut atau bisa disebut ikonik. Nah, dan akhirnya guru bisa meminta kepada siswa untuk membuatkan kalimat tentang buah tersebut atau bisa disebut simbolik. Nah, sehingga guru juga bisa menerapkan scaffolding sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kesimpulannya teori Brenner ini sangat relevan untuk pembelajaran bahasa saat ini karena menekankan pembelajaran aktif, peran lingkungan sosial, dan pentingnya bantuan bertahap dalam pemerolehan berbahasa.